Panas suhu politik jelang pilkada serentak makin terasa panas dengan pernyataan Antasari Azhar seputar kasus yang pernah membelenggunya. Presiden SBY yang namanya ikut terbawa pun menanggapinya. Begitu juga nama pengusaha nasional Haritanu Sudibyo. Untuk membahasnya di studio CNN, kami telah tersambung melalui sambungan telepon dengan Sekjen DPP Perindo Ahmad Raufik dan kemudian ada Eko Sulistyo yang merupakan Deputi Bidang Komunikasi Politik, Kepala Staf Kepresidenan. Selamat malam Mas Raufik. Selamat malam, Mas Indra. Baik, kemudian saya sapa Mas Eko, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, Mas Eko, saya ingin tanggapan dari Anda terlebih dahulu. Bagaimana sebenarnya ketika SBY yang menanggapi konferensi pers Antasari Azhar justru kemudian lari bahwa ini ada kecurigaan ternyata gerasi yang bersifat politis ini akhirnya hari ini terbukti. Sengaja dibuka 1 hari menjelang pemungutan suara Pilkada DKI besok. Apa tanggapan Istana terkait hal ini, Mas? Ya, itu tidak benar. Itu tidak benar. Bahwa gerasi itu politisasi. Penyampaian pada tanggal ini oleh Pak Antasari itu kan tadi saya melihat di sebuah televisi bahwa Pak Antasari menyatakan bahwa ini berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Direktur Nasruddin Zulkarnain, Pak Nasruddin, yang kebetulan kakaknya kan bareng sama Pak Antasari tadi. Ya. Nah, jadi tidak ada kaitannya, menurut Pak Antasari tidak ada kaitannya kan tadi disampaikan melalui media televisi dengan soal pilkada ini. Bahkan jadi ini kira-kira urusan Pak Antasari sendiri gitu loh. Nah, menyangkut soal gerasi ini proses hukum biasa. Ya. Ini kan menyangkut proses hukum biasa. Artinya begini, Pak Antasari ini sebenarnya sudah pernah menyampaikan gerasi, ya. Nah, pada saat itu karena seingat saya waktu itu karena di dalam undang-undang gerasi itu ada aturan, ada salah satu klausul pasal yang menyatakan bahwa ada batas limititas. Jadi penyampaian gerasi itu dibatasi waktunya 12 bulan setelah inkrah, itu tidak boleh mengajukan gerasi. Artinya pasti akan ditolak. Nah, itu pernah dilakukan oleh Pak Antasari. Nah, dan saya waktu itu menyatakan di beberapa media bahwa sudah kadaluwarsa, kira-kira begitu, dari sisi mekanismenya. Intinya proses hukum biasa ini, Pak, ya? Kemudian adalah pasal itu kemudian diuji di Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian oleh Mahkamah Konstitusi itu istilahnya tidak diperlakukan lagi. Nah, kemudian diajukan lagi proses gerasi itu yang sekarang diterima oleh presiden itu. Nah, meskipun di dalam di masalah gerasi ini kan presiden tidak menggunakan hak prerogatifnya 100% ya. Karena kemudian presiden juga meminta pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dan itu sudah dilakukan. Jadi ini murni proses hukum. Apalagi namanya gerasi itu pasti juga ada pertimbangan kemanusiaan. Baik. Saya beralih ke Mas Raufik. Mas Raufik, nama Haritanu Sudibyo tiba-tiba disebut dalam konferensi pers Antasari Azhar. Dia disebut Antasari sebagai orang yang diutus kala itu begitu untuk menemui Antasari Azhar saat itu masih menjabat sebagai Ketua KPK agar tidak menahan Aulia Pohan. Kita tahu ada kasus yang menimpa Aulia Pohan saat itu. Dan Aulia Pohan ini disebut merupakan besan dari Susilo Bambang Yudhoyono. Bagaimana tanggapan Anda, Mas Raufik? Ya, saya kira yang pertama yang penting saya tegaskan bahwa ini bagian dari lelucon politik yang dipertontonkan oleh Antasari kepada publik. Jadi bagaimana rumusannya dia dendam politik terhadap Pak SBY tetapi nama Haritanu disebut-sebut. Ini kan sesuatu yang aneh gitu. Kalau dia tidak suka atau tidak ada
tidak merasa dikerjain oleh Pak SBY waktu itu dalam tanda petik. Kenapa mesti harus orang lain yang dibawa-bawa? Nah, yang kedua saya menengarai bahwa ini bagian dari atraksi politik yang dilakukan oleh Antasari menjelang pilkada. Saya kira ini ada satu Indikasinya apa, Mas? Ya, Antasari kan juga pendukung salah satu calon gubernur. Dan tentu saja besok itu sudah menjadi momentum yang paling penting, momentum pemilihan, masyarakat Jakarta menentukan pilihannya. Jadi saya kok menangkap ini ada agenda politik yang sengaja dilakukan oleh Antasari jelang pemilu kada. Jadi menurut saya ini satu keanehan, dan bagi Anda sebut tadi atraksi politik, lelucon politik yang tidak lucu dari seorang Antasari. Anda sebutkan juga Antasari tadi merupakan mendukung salah satu calon di Pilkada DKI. Indikasi atau buktinya apa dia menjadi salah satu pendukung, Mas? Ya, pada saat debat kandidat kan beliau juga diwawancara di media-media kan juga menyampaikan mendukung salah satu kandidat. Dan menurut saya ini agenda politik seharusnya. Kalau ini clear untuk menuntut hukum secara pasti terkait dengan kasusnya pada saat itu, kan bisa saja menunggu momen politik ini berakhir dulu atau selesai dulu baru dilakukan laporan atau gugatan atau apapun namanya. Mestinya itu kan mestinya bisa dilakukan. Kenapa sekarang gitu? Ini kan ada keunikan, keanehan, dan ini bisa menimbulkan kegaduhan politik. Jadi menurut Anda apakah gerasi yang diberikan kepada Antasari kemudian juga sifatnya politis begitu? Dalam pengamatan saya iya. Ini sangat politis karena Pak Hari yang selaku Ketua Umum Perindo tidak ada sangkut pautnya apapun juga disebut-sebut. Jadi aneh saja, menurut saya ini aneh dan tidak sepantasnya lah bagi tokoh besar dalam situasi begini melakukan upaya-upaya yang seperti itu. Mestinya rakyat juga diberikan ketenangan, rakyat juga diberikan pelajaran yang baik, bahwa ini ada hajatan nasional yang... Kalau Anda tadi sebutkan bahwa itu mendukung salah satu calon, tapi ketika Anda bilang gerasi sifatnya politis, berarti ini kemudian calon ini ada hubungannya dengan kekuasaan atau pemerintah saat ini berarti begitu, Mas? Saya tidak mengkaitkan itu, tetapi bahwa hidden agenda itu pasti ada. Saya sih menyimpulkan begitu. Kalau tidak, kenapa itu dilakukan sekarang? Kenapa nggak nunggu 2 hari lagi? Adakah urgensi dari itu? Kenapa tidak dilakukan setelah setelah Pak Antasari mendapatkan gerasi dari Presiden lalu langsung lapor ke kepolisian misalkan? Kenapa dilakukan sekarang? Jadi satu hari menjelang pemungutan suara begitu ya? Tanda tanya besar yang menurut saya wajar saja kalau sebagian besar masyarakat itu justru curiga terhadap apa yang dilakukan oleh Pak Antasari. Baik. Mas Rafiq, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda. Kami akan kembali bersama Mas Eko juga. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Konferensi pers Antasari Azhar yang menuding bahwa SBY dibalik kriminalisasi atas kasus dirinya 8 tahun yang lalu ini kemudian langsung dibantah oleh Partai Demokrat. Berikut ini bantahannya. Partai Demokrat dalam hal ini di bawah pimpinan Pak SBY itu menyerahkan urusan ini sebenarnya ke kepolisian. Jadi artinya biarkanlah Pak Antasari itu fokus terhadap permasalahannya di kepolisian. Dan yang menarik adalah kebetulan dulu kalau kita ingat saat
kasus yang kemudian melibatkan Pak Antasari dan sudah sampai proses hukum, dan proses hukumnya pun sudah inkrah sampai dengan PK, artinya sudah melalui pengadilan negeri, pengadilan tinggi, Mahkamah Agung, kemudian sampai dengan peninjauan kembali. Awalnya kasus itu disidik oleh Pak Muhammad Iriawan. Nah, kita tahu sekarang Pak Muhammad Iriawan itu kan kebetulan Kapolda Metro Jaya sekarang. Jadi sebenarnya Pak Antasari nggak usah jauh-jauh lah gitu ke Pak SBY. Ya, dalam prinsip hukum ya siapa yang mendalilkan itu yang membuktikan. Jadi menurut saya silahkan Pak Antasari menyampaikan bukti-bukti itu, apalagi tadi menyebut nama lain ya, itu nama Pak HT segala juga disebut. Nah, ini saya kira sudah semakin banyak yang bisa memberikan klarifikasi. Baik, apakah kemudian Pak Roy sendiri melihat ada motif lain di balik pengakuan Antasari ini? Saya kira rakyat Indonesia sudah sangat cerdas ya untuk bisa menilai. Saya juga tersenyum ya harus melihat begitu, karena mungkin publik sekarang sudah bisa menilai sendiri kenapa kemudian setelah proses gerasi itu diberikan, kemudian ada pertemuan dan itu kan tertutup betul gitu ya. Tapi kan kita melihat ada foto yang beredar gitu, sengaja pintunya dibuka, dan setelah itu Pak Antasari hadir pada saat debat paslon yang kedua akhir Januari yang lalu, dan kebetulan beliau juga duduk di barisan pendukung paslon yang lain ya gitu. Kan itu tidak kemudian beberapa waktu kemudian itu juga mendengar di berbagai pengakuan di online gitu bahwa beliau akan masuk ke salah satu partai politik. Jadi saya kira ini sudah sangat clear ya. Publik Indonesia saya kira bisa melihat dengan jelas pengakuan atau katakanlah statement Pak Antasari sekarang. Kalau saya orangnya fokus saja, kalau saya orangnya satu saja, ya kalau memang orang ini ingin masuk ke partai politik, silakan saja gitu ya. Tetapi itu kan hak pilihan politik orang, tidak perlu kita mengarahkan. Tetapi kan kita juga tahu bahwa urusan hukum biarlah ditangani secara hukum, apalagi hukum yang menjerat Pak Antasari itu kan sudah level yang sebenarnya sampai ke tahap putusan tertinggi. Sudah inkrah di putusan tertinggi, yaitu peninjauan kembali. Baik, itu tadi pernyataan dari Roy Suryo yang kami rekam sebelumnya dalam program sebelumnya. Saya masih bersama dengan dua narasumber tadi melalui sambungan telepon, tetapi sekarang sudah bergabung akademisi ilmu politik dari Presiden University Profesor A.S. Hikam. Selamat malam. Selamat malam, Pak Hikam. Ya. Saya ingin tanggapan dari Pak Hikam melihat yang terjadi hari ini tanpa disangka dinyana begitu, satu hari menjelang pemungutan suara, konferensi pers yang begitu menghebohkan, langsung mendapat tanggapan dari Susilo Bambang Yudhoyono, langsung mendapatkan tanggapan juga dari Istana. Apa yang Anda lihat terkait ini? Ya, saya melihat ini sebagai satu peristiwa politik ya, yang mempunyai dampak yang luar biasa. Pertama, tentu kepada pilkada besok. Ya. Ya, disengaja atau tidak disengaja bahwa persoalan press conference yang dikemukakan oleh Pak Antari Azhari sudah ditanggapi sedemikian rupa oleh Pak SBY. Ya, melalui Twitternya ya? Iya, melalui Twitter. Dan nanti rencananya jam 9 akan menggelar konferensi pers? Konferensi pers tambahan yang langsung telak mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Antari Azhari itu sebagai bagian semacam ya dalam tanda petik konspirasi dalam rangka mengalahkan pencalonan dari Agus Silvi. Ya. Kemudian yang kedua, respon dari Istana juga menunjukkan bahwa ada semacam reaksi yang bersifat politis yang sangat serius, yaitu mendeflect atau menolak tudingan dari Cikeas bahwa ada tangan-tangan di belakang Pak Antasari Azhar, dan itu tentu saja yang kena langsung adalah pemerintah. Sebab kemudian pemerintah melalui juru bicaranya Mas Johan Budi langsung merespon itu. Nah, yang ketiga, ini yang juga penting adalah bagaimana Pak SBY merespon seperti itu, yang menurut saya sangat tidak lazim dan tidak biasa. Kenapa demikian? Istilahnya very un-SBY gitu. Oh, tidak karakter SBY banget begitu ya? Iya, menurut saya ini malah saya waktu membaca Twitternya Pak SBY itu, saya seperti membaca Twitternya Presiden Trump. Ya, yang sangat eksplosif, ya, sangat cepat. Low konteks ya. Dan kemudian menciptakan dampak yang sangat luar biasa. Oleh sebab itu saya kira respon dari netizen juga menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pak SBY itu sesuatu yang sangat serius,
dan punya dampak politik yang Apakah sangat karena ini juga ketudingan seorang Antasari yang selama ini hanya sinyal-sinyal sentil, tetapi yang kali ini langsung kepada figur SBY? Tapi sebetulnya Dan kalau kita sempat lihat, menyinggung nama Aulia Pohan lagi. ya kalau kita lihat kronologisnya, Mas Jam, Ya. itu hint atau isyarat dari Pak Antasari untuk menunjuk ke sana itu sudah sering kali dikemukakan. Ya. Yang Tapi berupa hint ya, masih berupa hint kan? Iya. Yang menarik justru kenapa respon dari Cikeas dan kemudian respon dari Istana, kemudian seolah-olah kemudian tidak nyambung begitu dengan apa yang dikatakan kasusnya pribadi Pak Antasari, tapi menjadi masalah politik yang baru sama sekali. Pertama berkaitan dengan pilkada besok, yang kedua kemudian Istana juga menganggap bahwa ini serangannya langsung kepada pemerintah, kepada istana. Nah oleh sebab itu saya bilang tadi bahwa ini masalahnya menjadi sangat serius, barangkali juga bisa lebih serius daripada. Menurut Anda itu tanggapannya dari Antasari, kemudian tanggapannya SBY, kemudian tanggapan istana itu menjadi bias melebar, ataukah memang itu yang sebenarnya terjadi? Ya bisa dua-duanya. Yang jelas dari segi wacana, diskurs, itu melebar karena sebetulnya yang diurus oleh Pak Antasari itu kan maunya kan dia mencari keadilan, beliau mencari keadilan. Tetapi respon yang diberikan oleh Pak SBY itu bukan soal itu, tetapi masalah politik orkestrasi atau katakanlah konspirasi untuk pertama menggagalkan AHY Silvi. Yang kedua, istana merespon bahwa itu seolah-olah menuding istana. Jadi tidak kita ada coba lagi lihat urusannya ke sana. Twitternya Pak SBY lagi ya. Kita akan coba lihat sambil nanti saya akan bertanya juga. Tetapi saya kembali ke Mas Rofik terlebih dahulu. Mas Rofik, tadi Anda menjawab cukup panjang, tetapi saya belum mendengar apakah ini jelas dibantah oleh Pak Haritanu langsung atau bagaimana? Iya, karena memang tidak ada peristiwa itu, maka kita jelas membantah. Dan kita minta juga kepada Antasari untuk membuktikan itu. Jadi memang tidak Ini pernah penting, bertemu dengan Antasari Ashar saat menjadi ketua KPK ya? Tidak ada pertemuan, tidak ada pertemuan. Saat Jadi itu makanya ini jadi aneh saja. Kenapa akhirnya harus Pak Hari juga masuk dalam ranah politik balas dendam ini gitu. Anda melihat ini politik balas dendam? Ya saya kira iya. Perjuangan untuk menuntut keadilan itu seharusnya kan pada saat diperkarakan di pengadilan, mestinya itu kan bisa disampaikan. Kenapa justru baru sekarang itu seolah-olah Antasari menunggu momentum. Kira-kira kalau bebas murni atau sudah tidak ada halangan, maka dia baru mengungkapkan itu, mencari. Antasari ansih yang menunggu momentum, ataukah Antasari tapi ada yang menggerakkan di belakangnya menurut Anda? Saya kira ini sudah bercampur aduk ya, karena ini masalahnya sudah politis, bukan hanya sekedar mencari keadilan, tetapi ada dimensi politik yang sesungguhnya masyarakat juga mengetahui mana arahnya. Karena Pak Antasari juga, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Pak Antasari juga mendukung salah satu calon dan proses laporan Pak Antasari atau press conference Pak Antasari ini dilakukan 1 hari sebelum pemilu kada di DKI. Ini kan kalau tidak ada dimensi politiknya pasti itu tidak akan dilakukan. Oke, baik. Jadi Kita ini akan peperangan antar elit yang mengorbankan banyak pihak. Oke, baik. Saya akan coba ke Mas Eko lagi. Mas Eko, kita akan lihat kembali ya Twitter atau yang tweet yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Berikut ini kita tampilkan secara full. Dari awal disebutkan yang saya perkirakan terjadi. Jadi ini rangkaian cool tweet begitu istilahnya ya, rangkaian tweet yang disampaikan dalam satu waktu yang hampir bersamaan begitu. Yang saya perkirakan terjadi, gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang, diskreditkan saya. Sampai di sini masih SBY menjawab tentang dirinya begitu ya. Baik, kita lihat selanjutnya. 1 hari sebelum pemungutan suara pilkada, di sini sudah mulai singgung ya tentang pilkada. Saya duga direncanakan dalam tanda kurung, Antasari melancarkan fitnah dan tuduhan keji terhadap saya SBY. Walaupun menyinggung pilkada, tetapi di sini masih menyebut namanya, masih menyebut tentang dirinya begitu, terhadap saya. Selanjutnya, tujuan penghancuran nama SBY oleh Antasari dan para aktor di belakangnya, saya garis bawah ya Pak Hikam, para aktor di belakangnya, agar Agus Silvi kalah dalam pilkada besok.
Agus Silvi kalah dalam pilkada besok. Di sini sudah mulai menyebut nama pasangan calon. Selanjutnya kita lihat lagi, satu kali lagi. Apa belum puas terus memfitnah dan hancurkan nama baik saya sejak November agar elektabilitas Agus hancur dan kalah? Selanjutnya, luar biasa negara ini tak masuk di akal, nauzubillah, betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja. Betapa kekuasaan. Nah, di sini kemudian mending sana. Saya minta tanggapan Mas Eko terlebih dahulu ya. Mas Eko, kalau kita lihat rangkaiannya ini dari soal pilkada mengarah ke istana begitu, Mas Eko. Ya, Tanggapan saya Anda kira seperti apa? begini ya, Mas. Saya sepakat bahwa kasus peristiwa Pak Antasari tadi siang itu, ini kan sebenarnya peristiwa Pak Antasari ingin mencari keadilan. Ya, Itu satu. betul. Ya, Meskipun ya. kemudian Ya. pernyataannya memiliki dampak politis, itu tidak bisa dipungkiri ya. Oke. Nah, halo? Ya, silakan Mas Eko. Ya, nah itu yang nggak sekarang sebenarnya ada dua hal yang menarik. Satu, bahwa pernyataan itu punya implikasi hukum, ya. Artinya kalau kemudian pihak-pihak yang disebutkan tadi itu merasa ini kan Dirugikan. kemudian bantahannya kan sifatnya adalah sifat politis ya. Ya. Bantahannya misalnya ada yang menolak, tidak pernah bertemu, misalnya tadi ya, atau menjawab melalui Twitter, bahkan kemudian melebar ke. Nah, menurut saya yang kedua pernyataan Pak Antasari menjadi penting. Tadi saya mendengar bahwa minta misalnya ada sebuah media untuk memfasilitasi, misalnya ada dia, ada SBY, atau Ya. kemudian ada siapa itu Haritanu dan sebagainya, atau orang-orang yang disebut di situ. Nah, ini kan sebenarnya menurut saya lingkupnya Politik. lingkupnya Personal. di Pak Antasari gitu loh. Iya, personal. Nggak ada kaitannya dengan misalnya pilkada dan sebagainya. Nah, meskipun bisa aja kemudian karena saya melihat surveinya udah makin turun, ya sekalian aja diklaim bahwa ini akibat peristiwa Pak Antasari semacam itu. Nah, Dengan menurut Anda saya menyebut itu aja. survei ini bukannya kemudian terkait dengan itu, Mas Eko? Loh, nggak. Di dalam konteks politik bisa aja terjadi semacam itu gitu loh. Asumsi, Ya kan? ini asumsi Anda ya? Oh iya, kalau makanya saya sebenarnya nggak mau masuk ke wilayah itu. Yang ingin saya masuk adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Antasari ini sebenarnya mengandung implikasi hukum juga. Oke. Kalau Pak Antasari dianggap memfitnah, Bisa diproses ajukan hukum. aja ke pengadilan kan begitu. Ya. Sehingga nggak akan terjadi perdebatan politik. Misalnya pihak Pak Haritanu yang disebut kemudian menyatakan itu nggak pernah dan semua itu kan ada diuji. Oke, Nah, tetapi Pak paling tidak Antasari begini Mas tadi Eko, menyatakan ini paling tidak kan sudah disebutkan oleh Pak SBY dalam akun Twitternya terkait dengan gerasi yang bersifat politis, kemudian ada kekuasaan yang disebut pakai dengan mengutip kata-kata nauzubillah begitu. Ini sangat keras sekali sebenarnya. Betapa kekuasaan bisa berbuat apa saja. Nah, ini apa yang akan diambil langkah oleh Presiden Joko Widodo? Karena kan tentu saja apapun yang terjadi, walaupun katakanlah memang tidak terkait dengan pemerintah, bukankah ini kemudian Presiden harus turun tangan agar benar-benar besok pilkada itu tidak berbuntut dengan kerusuhan begitu, Pak? Keterbelahan dan lain sebagainya. Presiden sudah menyatakan bahwa Presiden itu mengambil posisi netral ya. Satu, supaya kemudian tidak dibawa ke sana. Ya. Nah, soal gerasi kembali lagi. Tadi sudah saya sebutkan. Gerasi ini prosesnya tidak pada saat beberapa minggu yang lalu atau 1 bulan yang lalu Pak Antasari dapat gerasi itu. Ya, iya. Sebetulnya saya tahu betul prosesnya sudah panjang. Oke. Satu, Pak Antasari pernah ditolak sebetulnya karena sebelum ajukan ke MK, ada satu pasal yang membatasi, ada limititas bahwa Pak Antasari mengajukannya sudah melebihi 1 tahun, yang itu diatur di dalam undang-undang. Nah, itu pernah dilakukan karena saya waktu itu menyatakan di beberapa media bahwa usulan pengajuan gerasi itu sudah kedaluarsa. Kemudian karena sudah ada putusan MK yang baru, itu dilakukan lagi dan kemudian Presiden meminta pertimbangan pada
MA dan diberikan gerasi itu. Jadi nggak ada unsur-unsur politis apa. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi siapa yang dimaksud aktor di belakangnya seperti yang disebutkan oleh Pak SBY tadi. Kalau memang ini ranahnya politis, tapi kemudian Istana tadi sudah menjawab sama sekali tidak politis sifatnya. Nanti kita lanjutkan ya. Pak Hikam, kami masih akan segera kembali setelah jeda berikut ini. Dalam salah satu cuitannya, Susilo Bambang Yudhoyono yang menanggapi Antasari Azhar menyebutkan aktor di belakang Antasari. Maksudnya seperti apa? Kira-kira seperti apa ini? Apakah yang terkait dengan gerasi itu ataukah bagaimana Anda melihatnya? Kalau saya membaca dari Twitter itu ya, ini tingkat emosi dari Pak SBY ini sudah sangat tinggi sehingga tetapi juga seperti biasa Pak SBY itu walaupun emosi tampaknya juga terukur sehingga mengungkapkan pihak yang ada di belakang. Nah, tidak langsung terlalu tapi kan terang kemudian benderang juga gitu. Tampaknya berhasil juga sehingga kemudian Istana langsung respon menyaut ini. Padahal maksudnya bukan langsung ya, belum tentu juga, kita tidak tahu, tapi dengan adanya komunikasi yang verbal seperti itu, langsung bersangkutan, maka kemudian orang kemudian akhirnya melihat ini seperti segitiga. Mula-mula antara Pak Antasari dengan Cikeas, dan apa namanya more or less kena Pak HT juga, Pak Haritanu. Tapi kemudian sekarang ini gara-gara cuitan itu kemudian Istana merespon seolah-olah lo jangan melibat-libatkan kita. Nah dengan cara seperti itu kemudian maka malah kelihatan bahwa apa yang diinginkan oleh Pak SBY untuk membuka yang di belakang itu. Jadi menurut Anda kali ini Istana sangat terlalu responsif? Menurut saya lebih bagus cooling down dulu. Jangan cepat merespon. Memang kalau publik ya apalagi kalau di medsos maunya itu apa-apa langsung. Didiskusikan di situ. Tetapi ini kan sangat serius karena kita lihat saja bahwa dampak dari urusan apa namanya press conference dari Pak Antasari juga sudah mulai kena terhadap misalnya saja perguliran dari saham atau harga saham yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan Pak Haritanu, setidaknya yang saya baca dari media. Nah, kalau ini overheated ya, terlalu memanas dengan cepat, maka ini bukan hanya cuma masalah saham saja, tetapi juga besok yang akan pilkada ini akan terpengaruh dan implikasinya tadi seperti dikatakan dari Istana tadi Pak Eko tadi, ini kan kemudian persoalannya jadi masalah ada ranah hukum juga kalau ada fitnah-fitnah yang baru lagi dikemukakan, kan bisa begitu kan? Nah oleh sebab itu menurut hemat saya lebih bagus ya nanti kalau Pak SBY juga mau melakukan press conference itu lebih cooling down dulu juga. Jangan-jangan respons yang diberikan oleh Pak SBY juga maupun Istana juga, kali ini saya bicara tentang SBY terlebih dahulu, mungkin sebuah strategi juga justru. Oh iya, cuma bagaimana strategi itu dikemukakan pada saat yang mana? Ini kan statement dari Pak Antasari langsung direspon secara politis sekali, bahkan langsung dianggap sebagai salah satu cara untuk membatasi atau menghalang-halangi, menjegal dan lain sebagainya, dan bahkan kemudian ditarik ke belakang ini sudah cukup lama ini, begitu kan? Padahal kalau kita lihat secara agak cool, coba deh dipisahkan dulu, ini adalah pencarian keadilan dari Pak Antasari, kemudian kalau ada dimensi politiknya kita bicarakan dulu. Kalau kemudian langsung di overblown seperti sekarang ini, saya yakin memang tidak akan menguntungkan siapa-siapa kecuali publik, rakyat Indonesia sendiri akan menilai ini elit kita nih ada apa lagi kok bisa kayak begini. Soal Gubernur Ahok aja belum selesai urusannya, kita sudah punya lagi seri masalah baru. Oke, baik. Saya ke Mas Rofiq sekarang. Mas Rofiq, tadi Anda sudah menyampaikan bantahan dengan tegas bahwa itu bukan. Tetapi ini sudah terlanjur disampaikan secara terbuka kepada publik melalui media massa dalam konferensi pers. Nama Haritanu dibawa, melobi dirinya. Bahkan ada kata-kata yang disampaikan oleh Antasari Azhar begitu bahwa Haritanu sendiri pernah mengatakan kalau tidak memenuhi target, maksudnya tugas dari Haritanu tersebut,
saya bisa ditendang dari Cikeas begitu. Sebenarnya kaitannya Pak Haritanu dengan Cikeas saat itu ada tidak kaitannya, ataukah ini cuma lagi-lagi satu cerita karangan dari Antasari Azhar? Ya, saya kira tidak ada keterkaitan apapun ya antara Pak Hari dengan Cikeas ya. Ya. Dan makanya yang sikap kita resmi saja bahwa kita tunggu pembuktian dari Antasari terhadap apa yang sudah dia sampaikan kepada publik ini, karena menurut saya ini juga jadi aneh gitu loh. Apa hubungannya coba? Masa Pak SBY menyuruh-nyuruh Pak Haritanu dalam konteks ini? Jadi staf ahli bukan, staf presiden bukan, menteri bukan, apa-apa bukan. Ini kan juga. Jadi memang tidak ada pertanyaan. koneksi sama sekali saat itu ya Mas Rofik ya, antara Tidak ada Haritanu koneksi, dengan tidak ada koneksi. Oke. Tidak ada koneksi sama sekali. Baik, Mas Rofik, pertanyaan terakhir kepada Anda, apakah ini kemudian akan diambil langkah hukum terkait tudingan Antasari Azhar ini? Kita melihat bahwa ini bagian dari permainan politik jelang pilkada. Jadi namanya juga permainan politik, ya biarin aja lah apa yang. Tetapi paling tidak publik juga mengetahui bahwa apa yang disampaikan dalam konteks ini sangat politis dan tidak ada implikasi apapun. Tidak Hanya perlu saja, merasa meluruskan dari sisi hukum, karena kalau tidak diluruskan dari sisi hukum nanti justru kita menunggu apa yang akan dibuktikan oleh Antasari terhadap apa yang diomongin itu. Baru nanti kita juga punya sikap terhadap apa yang sudah dibuktikan nanti. Baik, terima kasih. Ya. Oke, baik. Baik, terima kasih Mas Rofik telah memberikan tanggapannya terkait dengan yang mewakili Haritanu Sudibyo yang namanya disebut oleh Antasari Azhar. Terima kasih. Sekjen Perindo, Ahmad Rofik melalui sambungan telepon. Terakhir, singkat saja karena Mas Eko dari Istana KSP terputus tadi, saya ke Prof Ikan, pertanyaan terakhir Prof. Kemudian soal nama paslon saling jegal, kok terasa masih serasa kampanye? Tapi kan kalau kita lihat ini sebenarnya hari tenang terakhir sebelum pencoblosan besok. Betul. Kondisi ini sebaiknya Presiden Joko Widodo harus seperti apa? Apakah diam saja tidak perlu merespon sama sekali, tapi perlukah nggak Presiden Jokowi kemudian menyampaikan arahan atau himbauan paling tidak malam ini agar kalau saya misalnya tenang begitu masyarakat? Lebih bagus Pak Jokowi tidak terlalu expose dulu, karena beliau kan mempunyai Mas Eko, mempunyai Johan Johan Budi gitu. Jadi istilahnya itu persoalan itu dikonten dulu, dibatasi dulu. Sebab kalau semua itu presiden, nanti ujung-ujungnya nanti kayak sudah full blown pertarungan begitu ya. Padahal ini urusannya didudukkan dulu bahwa ini adalah pertama-tama adalah klaim dari Pak Antasari, walaupun valid klaimnya, karena pasti saya juga yakin Pak Antasari tidak akan ngomong tanpa bukti. Pasti beliau punya lah, karena pengalaman beliau, karena juga keahlian beliau. Mungkin dan lain dugaan sebagainya. politis yang disampaikan SBY itu salah satu indikasinya, saya lupa bertanya, salah satu indikasinya itu adalah ketika gerasi telah diberikan, maka salah satu indikasinya adalah ketika Antasari dipanggil ke istana, dan gestur masing-masing ketika ditanya oleh wartawan, sama-sama mengatupkan jari agar tidak bicara ke wartawan. Itu sama persis walaupun tidak bersamaan. Ya itu bisa saja ditafsirkan seperti itu, tapi untuk menurut Anda tidak akan ada desain di situ dalam pertemuan itu. Kalau dibaca secara interpretatif dan pemahaman pribadi, bisa saja kemana-mana tafsiran itu, ya kan? Tetapi kita mestinya melihat statementnya bagaimana. Nah, kalau statement yang saya lihat dari Pak Antasari itu memang menjurus kepada Cikeas, kepada Pak HT dan lain sebagainya. Cuma ketika dia direspon langsung sangat politis, urusannya menjadi sangat berbeda lagi. Biasa, ya? Iya, dan itulah sebabnya maka saya mengharap bahwa nanti penjelasan atau katakanlah dari Cikeas ini lebih bisa cooling down, dan istana juga barangkali menjelaskannya tidak langsung merespon bahwa ini adalah keterlibatan dari ini dan itu. Nah, barangkali kemudian setelah itu akan menjurus pada yang diinginkan oleh dari Pak Rofik tadi. Ini diurus secara hukum dulu, ya.
Sehingga publik juga tidak akan menafsirkan karena jauh-jauh begitu. kalau saya membaca dari Facebook saya saja itu reaksi para pembaca saya itu sudah kayak sudah akan ada ronde yang baru lagi untuk keributan di tingkat elit. Yang ini tidak bagus untuk kesehatan daripada demokrasi di negara kita. Oke, nanti kita akan tunggu lebih lanjut seperti apa rencana konferensi pers dari Susilo Bambang Yudhoyono yang menurut informasi yang diterima oleh media akan dilakukan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Prof. Ikam untuk sementara ini.